Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Nidwa dari Prodi PGSD dengan NIM 1324162. Di sini saya bersama Ibu. Ya, perkenalkan saya Ibu Siti Sarah sebagai wali kelas 10 di SMA. Oke, sebelumnya di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang personality pada siswa. Ya. Lalu pertanyaannya ada 6 pertanyaan. Yang pertama itu, apa saja perubahan kepribadian yang paling sering Ibu amati selama mendampingi siswa? Oke. Jadi selama mendampingi siswa saya sebagai wali kelas 10 ya. Jadi kelas 10 itu karena dia dari SMP kelas 9 kemudian menjadi anak kelas 10 atau kelas 1 SMA, banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya. Jadi misalkan saya sebagai wali kelas ada perubahan itu anak tuh menjadi lebih disiplin, kemudian menjadi lebih dewasa secara personal, kemudian anak-anak itu juga menjadi terarah, kayak misalkan dia kegiatan belajarnya, terus lebih kalau di SMA itu di kelas 1 dia lebih banyak nanya ke gurunya, jadi lebih banyak yang saya amati sih anaknya menjadi percaya diri, terus bertanggung jawab juga ya, jadi dari sebelum itu banyak. Yang kedua itu adalah strategi apa yang biasa Ibu gunakan untuk memahami karakter dan kepribadian siswa. Ya, kalau strategi yang saya gunakan ya sebagai seorang wali kelas, pertama itu kita harus kenal dulu sama anaknya ya. Jadi pas anak itu kita diterima sebagai wali kelas 10 apa, nah kita harus tahu anaknya nih satu-satu. Contohnya mereka ngumpulin biodata, kemudian setelah biodata nanti secara kalau saya pribadi itu di luar jam pelajaran atau di sela-sela saya mengajar, misalkan selama itu tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, saya panggil tuh secara bertahap ya, anak-anak itu dipanggil. Kayak waktu itu tuh dipanggil anak satu-satu, terus saya tanya ini secara biodatanya, oh kamu anak ketiga, oh bapaknya kerja ini, nah itu ya. Jadi strategi itu saya mungkin secara personal, jadi ke anaknya itu face to face ya nanya kayak gitu. Lalu yang ketiga, menurut Ibu, apa saja faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kepribadian siswa? Faktor yang mempengaruhi itu banyak ya. Jadi kayak misalkan yang paling penting atau yang paling pertama itu keluarganya. Iya. Jadi banyak banget anak-anak itu kalau misalkan ada masalah di kelas, misalkan dia kayak ngantuk atau dia kesiangan, nah, masalahnya keluarga yang pertama. Mungkin dia bantuin mamahnya jualan, terus mungkin kenapa disebut masalah, mungkin karena bapaknya itu mohon maaf ya tidak memberikan nafkah secara cukup kepada ibunya, akhirnya dia membantu ibunya itu untuk jualan, jadi kesiangan. Terus ada juga yang faktor ekonomi juga, anak-anak adiknya banyak, jadi dia harus nganterin, bantuin ibunya nganterin adiknya gitu. Jadi itu faktor pertama, itu mungkin keluarga. Kemudian faktor lingkungan di luar sekolah itu teman-teman di kelas juga ngaruh ya, teman-teman sepermainan di luar kelas maupun di luar kelas, di luar sekolah ya, atau di dalam sekolah juga itu mempengaruhi kepribadian. Itu lingkungan ya. Mungkin itu aja. Mungkin sekarang lingkungan juga lingkungan di medsos ya masuk ya. Jadi mungkin dia punya teman online atau apa, itu bisa mempengaruhi kepribadian siswa. Jadi mungkin itu menurut saya. Lalu yang keempat, ada seberapa besar pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekolah itu terhadap perkembangan kepribadian siswa? Menurut saya sangat besar ya pengaruh sekolah itu terhadap kepribadian siswa, karena kan sekolah itu mempunyai sistem atau misalkan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh siswa tersebut. Mungkin sistem tersebut awalnya menurut anak itu dia berat, tapi lama kelamaan dia mengikuti dan berubah menjadi sikap itu disiplin, karena dia mungkin awalnya dia kesiangan. Nah itu, ini faktor dari sekolah ya, jadi sangat berpengaruh. Misalkan dia harus datang sebelum jam 7, jadi dia nggak pernah kesiangan, karena itu kan bertahap ya, jadi dia pelan-pelan akhirnya dia mengikuti aturan yang ada, akhirnya dia berubah menjadi anak yang rajin, bangun pagi. Terus untuk lingkungan atau teman di kelasnya juga sangat berpengaruh juga, karena kalau misalkan kita temenannya sama anak yang rajin ya nggak, kalau terbawa rajin. iya terbawa rajin. Terus kalau misalkan kita temennya sama anak yang suka manjat tembok atau Bolos. ya ikut juga kan, jadi mungkin kayak
itu berpengaruh juga ya teman-temannya. Jadi kita berteman sama siapa, ya kita itulah diri kita. Iya. Lalu yang kelima, apa saja tantangan yang sering ibu hadapi saat menghadapi siswa dengan kepribadian yang berbeda-beda? Ya banyak ya tantangannya ya. Yang pertama itu kayak misalkan nih anaknya eh, tertutup. Iya. Jadi dia itu gimana ya? Kita misalkan gurunya nanya begini secara personal dia diam salah. Iya. Kita tanya lewat temennya, ibu misalkan nitip gitu ya, nanya tetap. Jadi yang sini itu anaknya tertutup. Banyak tantangan anak, ada yang anaknya tertutup, kemudian ada juga anaknya yang masih apa sih, Daniel ya, jadi dia tuh masih nggak menerima masukan dari orang karena masalah dia pribadi atau itu, jadi akhirnya dia nggak menerima dari masukan dari orang tuh, jadi orangnya apa ya, eh susah untuk dipengaruhi gitu anaknya. Jadi banyak juga yang kayak gitu, banyak ya gitu. Lalu yang keenam, bagaimana sekolah menangani siswa yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi? Nah, kalau untuk dari pihak sekolah itu ya, sekolah pertama itu sebelum akhirnya ke BK. Jadi itu tuh sebenarnya dari wali kelasnya dulu. Jadi wali kelas itu bertindak pertama itu dia kan sebagai orang tua di sekolah. Jadi eh, ditangani oleh wali kelasnya dulu. Sekolah itu menitik beratkan kepada wali kelas, karena wali kelas itu kan tadi ya sebagai orang tua di sekolah yang akhirnya harus bisa mengayomi anak-anaknya kayak gitu. Misalkan anak itu kalau misalkan sudah ditangani oleh wali kelas, kemudian oleh guru-guru mapel, ya guru-guru mapel menyampaikan ke wali kelasnya, kemudian ditangani oleh wali kelas, kemudian kalau misalkan itu semua tidak bisa berpengaruh terhadap anak itu, mungkin akhirnya bakal naik lagi ke guru BK gitu. Jadi nanti ditanganinnya oleh yang udah ahli, secara personalnya atau apa, oleh guru BK. Jadi itu sama guru BK. Paling nanti itu tahapannya. Tapi sebelum ke guru BK itu, kalau misalkan untuk masalah-masalah seperti itu harusnya diselesaikan secara oleh siswa tersebut oleh dengan wali kelasnya, biasanya sih gitu. Jadi kalau udah ke BK itu udah masuknya udah ke wah ini susah banget gitu, apalagi kalau udah masuknya kayak ke kepala atau wakasek, jajaran wakasek gitu, berarti udah susah banget. Itu kategorinya anaknya udah tidak bisa diselesaikan oleh satu orang gitu. Satu orang itu ya wali kelasnya. Oke Bu, terima kasih atas jawaban wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.